yang semua kita tahu tidak ada amalan yang lebih mulia dibandingkan amalan utama yang muncul dan tertanam dalam hati seorang hamba. Karena ketika seorang itu fokus amal-amalnya pada anggota badannya, pada zahirnya, pada apa yang terlihat, maka seringkali hamba itu terpedaya dengan apa yang nampak, tapi lupa dengan apa yang batin di dalam dirinya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila baik, maka seluruh tubuhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah urusan hati. Maka di antara salah satu amalan yang akan dibahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan amalan ridho, ya, ar-ridho. Yang insyaallah nanti Al-Ustaz Rahman Zahir hafizahullah taala wa ra'ah akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan ridho. Mungkin juga nanti akan dibedakan apa perbedaan antara seorang yang menjalankan sabar, seorang yang menjalankan ridho, seorang yang menjalankan syukur, terutama dalam menghadapi musibah yang sedang Allah timpakan kepadanya. Karena semua kita ini pasti sedang diuji para jemaah. Karena dunia darul ibtila, dunia ini tempatnya diuji. Jadi jangan merasa kalau kita nggak diuji. Semua kita pasti diuji. Cuma ada yang diceritakan, ada yang tidak. Ada yang ujiannya di vlog, ada yang tidak. Ya kalau sekarang ada yang di upload, ada yang tidak. Nah ini bedanya. Ada yang dia ridho sehingga orang melihatnya sedang tidak diuji. Padahal ujiannya jauh lebih besar. Walaupun kita merasa ujian kita lebih besar daripada dia. Nah seringkali realita kehidupan kita seperti itu. Maka insyaallah beliau akan sampaikan berkaitan dengan ridho ini. Sekali lagi, ini amalan hati yang benar-benar harus kita pahami. Jangan sampai sekedar perasaan kita sudah ridho, ternyata di hadapan Allah kita tidak ridho, terutama dengan ketetapan, ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan atas kita semuanya. Barakallahu fikum al-ustaz wa antum para jamaah, semoga kita bisa mendapatkan manfaat, bisa menyerap ilmu, dan kita bisa terutama ya jangan sampai kita hanya memenuhi catatan-catatan dalam lembaran-lembaran buku kita, tapi kemudian tidak mewariskan pada amal. Karena yang paling penting dari ilmu, ghayatuhu, tujuan utamanya adalah diamalkan. Ya bukan sekedar dikumpulkan menjadi khazanah, menjadi kumpulan-kumpulan pengetahuan wawasan, melainkan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan terutama kepada keluarga dekat kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Falyatafadhal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنه وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tema terberat yang disampaikan dari lisan-lisan kami melainkan tema berkenaan dengan amalan hati. Sebab yang berbicara di sini tidak bisa menjamin apakah yang berbicara lebih pandai dalam mengamalkan isi materi dibandingkan yang hadirin sekalian. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan segala kekurangan pembicara di depan ini, semoga saja Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan taufik agar senantiasa mengamalkan materi kita pada malam hari. Ridha adalah bagian daripada amalan hati, dan para nabi seperti Rasulullah SAW memohon kepada Allah, as'aluka ar-ridha ba'da al-qadha. Rasul SAW memohon kepada Allah keridhaan setelah terjadi ketetapan. Maka dalam setiap zikir kita, yakni zikir pagi petang, bukankah terucap lisan-lisan kita mengatakan raditu billahi rabba, kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, wa bil Islam dina, dan Islam sebagai agama kami, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul bagi kami. Ketika kita mengatakan raditu billahi rabba, rabban, rabb adalah nama Allah yang mencakup seluruh nama dan sifatnya. Sehingga ketika kita mengatakan ya Rabb, ya Rabb, maka ini bagian daripada tanda diijabahnya doa atau penyebab daripada diijabahnya dalam mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Mengapa? Karena nama Rabb mencakup seluruh nama-nama Allah Ta'ala, tapi dominannya 3. Rabb memiliki makna Allah yang menciptakan kita, yang kedua Allah yang memiliki kita, dan yang 3 adalah Allah yang mengatur kita. Sehingga makna Rabb adalah pemilik, pencipta dan pengatur. Maka ketika kita mengatakan raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridha Engkau sebagai pengaturku, aku ridha terhadap semua aturanmu, aku ridha bahwa Engkau ciptaku, dan aku ridha bahwa Engkau memilikiku, bahkan aku sendiri tidak memiliki diriku sama sekali. Anakku boleh jadi kakaknya satu denganku, tapi dia bukan milikku, dia milik Engkau. Istriku boleh jadi serumah denganku, tapi dia bukan milikku, dia milik Engkau. Orang tuaku boleh jadi bersamaku, tapi dia bukan milikku, dia milik Engkau. Itulah keridhaan. Keridhaan adalah menerima secara taslim, dengan lapang dada. Dia senang, bahagia dan sukacita dengan segala ketetapan, takdir, ketentuan yang Tuhan yang berikan. Sebab yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang diciptanya, melebihi daripada yang diciptakan itu sendiri. Demi Allah, tidak ada yang mengetahui tentang kehidupan ini melebihi Allah Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang belum terjadi, Allah mengetahui yang sudah terjadi, Allah mengetahui yang sedang terjadi, bahkan Allah mengetahui yang tidak terjadi bagaimana apabila ia terjadi. Allah Al-Muhit, Allah Maha meliputi segala sesuatu. Maka amalan ridha adalah puncak dari amalan tertinggi seorang hamba tatkala mendapatkan musibah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dia mengucapkan tidak ada musibah kecuali yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sehingga bagi orang yang ridha, bahagia atas segala ketetapan yang Allah tetapkan kepada dirinya, lebih dia senangi daripada berubahnya takdir. Berat. Sebagaimana orang yang hilang anaknya, atau hilang istrinya, atau hilang keluarganya, hilang hartanya. Ketetapan berupa kehilangan aset keluarga, anak dan istri, lebih dia senangi daripada perubahan itu. Itulah ridha. Dan ini berat hadirin, berat, sungguh berat. Yang berbicara belum tentu mampu mengamalkan, tapi kita memohon kepada Allah agar Allah beri taufik kita dalam menghadapi ujian-ujian ini. Karena memang sebagaimana dikatakan Ustaz barusan, ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempatnya diuji, sedangkan akhirat adalah tempatnya dibalas. Maka pembalasan bukan di sini. Reward and punishment bukan berada di dunia, tapi reward and punishment ada di akhirat. Sehingga balasan kita baru kita rasakan tatkala kita memejamkan kedua bola mata dan ruh berpisah dari jasadnya. Itulah balasan pertama kali ketika kita berada di alam barzakh.
awwalu manazil al-akhirah, level pertama dari akhirat. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Allah tidak pernah menjanjikan bunga selalu mekar. Allah tidak pernah menjanjikan matahari selalu bersinar. Tapi bukankah ada pelangi setelah badai? Bukankah ada mentari setelah terbenam matahari? Bukankah ada kenikmatan setelah berlahan-lahan? Bukankah nikmatnya makan adalah tatkala sedang lapar-laparnya? Bukankah nikmatnya tidur adalah tatkala sedang lelah-lelahnya? Dan bukankah saat nikmatnya kita berjumpa adalah tatkala sedang rindu-rindunya? Ya, maka Allah sengaja menciptakan adanya bala. Bahkan orang-orang yang mendapatkan bala paling banyak dan berat paling banyak dari balanya adalah para nabi dan rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat balanya, cobaannya, ujiannya, rintangannya, perjuangannya adalah para nabi dan rasul. Summa salihun, kemudian orang saleh. Summa al-amsal fal-amsal, kemudian orang yang semisal dan semisal. Yubtala ar-rajulu ala ashabihi, maka seorang akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Wa in kana fi dinihi riqqatun khuffif an, kalau dalam agamanya terdapat keringanan, yakni agamanya tidak kuat, maka diringankan juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi salabah, tapi apabila agamanya kokoh, sekuat baja, setebal besi, maka akan zida fiha, akan ditambahkan ujian-ujiannya. Mengapa Allah menimpakan ujian kepada diri kita? Agar kita merindukan kampung halaman. Karena dengan ujian kita tidak takut mati. Dengan ujian kita menginginkan perjumpaan. Dengan ujian kita menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, yang mana nanti perjumpaannya laisa fi turjuman, tidak ada penerjemahnya, tidak ada translatornya, tidak ada ahli hukumnya, tidak ada pengacaranya antara kita dengan Allah. Tidak ada. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemahnya. Agar kita merindukan kampung halaman kita. Dan semakin seorang mendapatkan ujian, dia semakin merindukan syurga Allah Ta'ala. Begitulah ibadah bagi seorang beriman. Sehingga Rasulullah SAW adalah orang yang paling berat ujiannya. Beliau, ayahnya meninggal tatkala beliau belum pernah melihat wajah ayahnya. Ibunya meninggal tatkala beliau berumur 6 tahun. Kakeknya meninggal tatkala beliau berumur 8 tahun. Pamannya dan istrinya meninggal tatkala sedang dibutuh-butuhkannya di tahun ke-10 kata dia. Semua anaknya 7 wafat saat beliau hidup, kecuali Fatimah yang baru 6 bulan setelah beliau wafat baru Allah wafatkan. Adakah di antara kita yang pernah menguburkan 6 orang anaknya yang hidup, yang meninggal dunia kemudian Allah cabut nyawanya, dan dia menguburkan anaknya? Tidak ada rasa-rasanya. Tapi Rasulullah pernah menguburkan 6 orang anaknya yang Allah cabut. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Abdullah Al-Qasim, dan juga Ibrahim. 6 orang anak beliau dikuburkan sendiri oleh tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih berat ujian dibandingkan beliau? Sebagaimana beliau mengatakan, innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Sungguh hati amat menyedihkan hari dan mata keluar airnya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim amatlah sangat sedih. Wa la naqul illa bima yurdi rabbana. Kami tidak mengucapkan kalimat kecuali yang mendatangkan keridhaan Tuhan kami. Maka musibah pada akhirnya adalah bagian seperti layaknya cuaca. Dia adalah sebuah fenomena kehidupan yang mau tidak mau harus kita lewati. Sebagaimana ada 8 hal yang harus manusia lalui dan lewati di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kata ulama, samaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim wa la budda lil insani an yalqa thamaniyah. Ada 8 hal yang harus terlewat dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun jasad yang terlepas dari ke-8 ini. Dan setiap kali kita yang hidup pasti pernah dan akan pernah merasakan ini. Apa 8 itu? Kata para ulama, sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun, usrun wa yusrun, summa saqmun wa afiyah. Sururun wa huznun, kebahagiaan, kesengsaraan, pertemuan, perpisahan, kemudahan, kesulitan,
rasa sehat, dan rasa sakit. Ini 8 hal yang akan terus mengintai dimanapun kita berada selama kita masih hidup di dunia. Maka dunia ini adalah bagian daripada hal yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Semuanya akan terwujud, tidak mungkin bisa. Terkadang kita menginginkan perahu berlayar ke arah utara, tapi angin berlabuh ke arah selatan. Kita ingin pergi ke barat, tapi takdir berkata kita harus pergi ke arah timur. Iya, kehidupan tidak selalu sebagaimana kita menginginkannya. Karena Allah berkata, amril insani ma tamanna. Apakah memang kehidupan di dunia bagi seorang manusia terwujud semuanya? Tidak. Hanya di surga seorang baru merasakan semua yang akan dia inginkan dan yang akan dia kehendaki. Sebagaimana Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian harapkan dan hasratkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Al-Faqir ingin berusaha menjabarkan dan memaparkan bagaimana penjelasan ulama berkenaan dengan ridha. Bagaimana kiat-kiat agar kita memiliki amal ridha. Dan sebagaimana yang Ustaz kita jelaskan barusan, bahwa ridha adalah amalan hati yang paling tinggi. Sebagaimana derajat ketika kita tertimpa ujian, yang pertama adalah jaza'. Derajat terendah adalah jaza', yakni mereka menolak takdir. Mereka menolak penerimaan terhadap kejadian yang Allah berikan kepada mereka. Ini adalah jaza', mengeluh, jaza'. Tingkatan kedua adalah tingkatan yang harusnya seminimal kadarnya seorang beriman tatkala tertimpa ujian adalah dengan bersabar. Bersabar. Bersabar itu seperti apa? Bersabar bukan diam. Bersabar bergerak. Sabar artinya bergerak tapi tidak protes, itulah sabar. Sabar artinya mencari solusi tapi tidak bergegabah. Sabar artinya menerima dan taslim tapi tidak mencaci maki Allah Ta'ala, mencaci maki kejadian. Sebagaimana Rasulullah SAW, di mana saat para sahabat wafat di medan perang, 70 orang mati syahid. Pada saat Uhud, Rasulullah memberikan optimisme kepada para sahabatnya agar tidak membenci Uhud, agar sahabat tidak sama sekali membenci Jabal Uhud. Maka Rasulullah mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai Uhud. Maka Rasulullah mengajarkan tauhid kepada para sahabat agar mereka tidak ada yang menganggap bahwa ada tempat sial, ada waktu sial, ada hari-hari tertentu yang sial. Tidak ada waktu yang sial, tidak ada tempat yang sial, tidak ada gunung yang sial. Maka Rasulullah mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita tentang artinya sabar. Sabar. Yang kedua, tingkatan ketiga adalah ridha. Tingkatan ketiga adalah ridha. Yakni dia menerima dengan lapang dada apapun yang Allah berikan kepadanya. Sedikit banyaknya, besar kecilnya, sempit lapangnya, susah senangnya, duka sukanya, dia menerima dengan lapang dada apapun yang Allah berikan kepadanya. Dan yang tertinggi adalah syukur. Ketika tertimpa musibah, dia justru bersyukur kepada Allah karena dia tahu bahwa itu pilihan Allah. Sedangkan ketika dia berharap bahwa pilihan itu bukan pilihannya, maka dia lebih mengharapkan apa yang terjadi pada dirinya adalah pilihan Allah dibandingkan apa yang terjadi pada dirinya adalah pilihan dia. Wajar saja para salafus saleh ketika mereka berdoa kemudian Allah mengabulkan doa mereka, maka mereka bahagia sekali. Ketika mereka berdoa Allah tidak mengabulkan pilihan mereka dan doa mereka, maka mereka bahagia 10 kali. Apa yang menyebabkan mereka lebih berbahagia ketika doa mereka tidak dikabulkan dibandingkan doa mereka ketika dikabulkan? Apa yang menyebabkan demikian? Ketika ditanya, karena ketika saya meminta dan Allah tidak mengabulkan doa saya, maka berarti yang terjadi kepada saya adalah pilihan Allah, dan saya lebih berbahagia ketika pilihan Allah itu terjadi pada saya dibandingkan pilihan saya terjadi pada saya. Artinya orang beriman, baik doanya dikabulkan atau tidak, dia tetap bahagia. Tetapi ketika tidak doanya dikabulkan, maka dia bahagia 10 kali lipat dibandingkan bahagia ketika dirinya dikabulkan doanya.
Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kata beliau, inni la ahmilu hammal ijabah wa inni ahmilu hammad du'a. Sungguh aku tidak khawatir bahwa aku diijabah atau tidak. Yang aku khawatirkan apakah aku diberi taufik untuk selalu berdoa, untuk terus-terusan berdoa. Sehingga kemampuan kita adalah mengangkat kedua tangan kita, kemampuan kita dalam mengucapkan Allahumma, kemampuan kita dalam mengucapkan Ya Rab, Ya Rab, kemampuan kita dalam mengucapkan Rabbana, itu lebih berharga dibandingkan dikabulkannya doa. Kebahagiaannya dalam mengucapkan Rabbana, kebahagiaannya dalam mengucapkan Allahumma gfirli lebih berbahagia dibandingkan kebahagiaan dari terkabulnya doanya. Karena ketika Allah menghendaki seorang hamba berdoa, maka Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Ini adalah konsep para pemenang ketika mereka bersyukur atas segala macam pemberian Allah. Bukankah seorang pecinta bahagia dengan segala pemberian yang dicintainya, baik itu senang maupun susah, baik itu baik maupun buruk? Sehingga keridhaan adalah amalan yang paling utama untuk kita amalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, warda bima qassama Allah takun aghnan nas. Ridhalah terhadap segala pembagian Allah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang paling kaya dan yang paling cukup. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah mengatakan, radina qismatal jabbari fina, kami rela dengan pemberian al-jabbar, pemberian yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengatur. Kami rela dengan pemberiannya. Radina qismatal jabbari fina. Sebagaimana Allah memberikan ilmu seperti rezeki Allah bagikannya, maka Allah juga berikan rasa qanaah pada diri seorang hamba sebagaimana ia berikan rezeki. Ada hamba yang diberikan sifat qanaah, ada hamba yang diberikan sifat ridha, ada hamba yang diberikan sifat sabar, ada hamba yang diberikan sifat syukur. Maka keridhaan inilah adalah bagian daripada given, dan dia diminta kepada Allah Ta'ala. Hadirin sekalian dari mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketahuilah, dalam setiap kali kita menerima ujian, Allah tidak pernah salah pundak, dan Allah tidak pernah salah memberikan kertas ujian kepada hambanya. Sehingga setiap kali seorang hamba diberikan ujian dan cobaan, maka kadarnya tepat, waktunya tepat, tempatnya tepat, bersama orang yang tepat, di saat yang tepat, dengan ukuran yang tepat. Maka tidak mungkin Allah salah dalam memberikan soal ujian kepada hambanya. Tidak mungkin Allah salah dalam memberikan pundak, karena tidak ada seorang pundak pun, tidak ada pundak pun yang keliru ketika Allah memberikan ujian kepada mereka. Sehingga semua yang terjadi pada kita bagian daripada skenario terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban bagi kita adalah tidak pernah protes terhadap apa yang ditakdirkannya. Sebagaimana, bukankah kita tidak pernah diberikan formulir kapan kita lahir, jam berapa kita dilahirkan, di tanah mana Allah melahirkan kita, dengan ibu siapa Allah melahirkan kita, dengan warna kulit apa Allah mentakdirkan kita? Pernahkah ada formulir yang Allah berikan kepada kita untuk menentukan saya mau seperti ini? Tidak. Bahkan kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Bukankah demikian? Artinya wujud kita di dunia ini adalah takdir Allah, dan kita akan dihisab sesuai dengan kadar penerimaan kita terhadap wujudnya kita di dunia ini. Maka pada akhirnya kita sedang berada di bawah aturan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita bisa berkehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Takwir ayat 29, Allah katakan, wa ma tasha'una illa ay yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali yang di atasnya adalah kehendak Allah Ta'ala. Maka kehendak kita berada di liput Allah Ta'ala. Seorang ketika dia berkehendak sesuatu, pada akhirnya takdir Allah jauh lebih indah dibandingkan yang dia kehendakkan. Maka takdir yang telah Allah tetapkan, telah Allah ciptakan 50.000 tahun lamanya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi.
pertemuan saya dengan Anda, pertemuan Anda dengan saya, duduknya saya dan duduknya Anda di majelis ini di hari Sabtu tanggal 21 Zulqa'dah, pada hari ini, pada malam ini, bagian daripada qadha yang sudah Allah tentukan kepada kita semua. Maka kewajiban kita hanyalah taslim dan menjalankan kehidupan sebaik-baiknya. Sehingga tugas kita seorang hamba bukan menanyakan dan mencari tahu takdir, tapi menerima dan mengimani takdir. Itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Karena pada akhirnya semua makhluk pun, mereka yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang tidak protes terhadap segala keputusan Allah. Bukankah malam tidak pernah protes terhadap keadaan gelapnya dia? Bukankah daunan tidak pernah protes terhadap jatuhnya dia diterpa oleh angin? Bukankah siang tidak pernah protes terhadap terang benderangnya dia tatkala disinari oleh matahari? Maka kalau mereka yang makhluk yang Allah ciptakan saja tidak pernah protes, maka terlebih lagi kita terhadap keadaan kita sekarang, terhadap wujud kita sekarang. Maka ini adalah versi terbaik kita yang Allah berikan kepada kita, karena yang menciptakan kita lebih mengetahui tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan kita mudah atau tidak mudah untuk ridha, sulit untuk ridha? Umumnya karena kita belum mengenal pencipta kita, belum mengenal pencipta kita. Pada saat kita pergi ke dokter, saat itu kita menerima segala apa yang menjadi saran dokter. Dokter perintahkan kita untuk minum ini, minum itu, kita menerima. Dokter perintahkan kita untuk bypass paru-paru kita pasrah menerima. Dokter mengatakan kita terdiagnosa ini dan itu, kita pasrah menerima. Karena kita kenal dokter, kita kenal track recordnya, kita kenal pengalamannya, kita kenal karirnya, dan kita kenal CV dan pengalamannya. Lalu mengapa di antara kita sulit menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita? Karena berarti kita belum mengenal Allah, kita belum mengenal pencipta kita, kita belum mengenal kuasa dan maha baiknya Allah, kita belum mengenal maha pengatur dan maha penciptanya Ia. Kita belum mengenal betul-betul apa konsekuensi dari mengimani kepada takdir, apa mengimani kepada qadha, apa mengimani kepada hari kiamat. Kita belum betul-betul mengenal. Maka bagi orang yang semakin dia menerima takdir, semakin dia mengimani qadar dan qadar, maka akan mudah dia dalam menjalani kehidupan. Sebab dia ridha terhadap ketetapan apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Dia ridha dengan segala keputusan Allah. Itulah amalan ridha. Itulah amalan ridha. Sebab dia telah mengenal Tuhannya. Ada beberapa hal, sekiranya 10 poin yang akan kami sampaikan, kiat-kiat agar kita mudah menerima takdir dan agar kita menjadi orang yang melakukan amalan ridha. Yang pertama, yakin bahwa segalanya sudah ditakdirkan. Yakin bahwa segalanya sudah ditakdirkan. Sehingga ucapan orang beriman bukanlah mengucapkan seandainya begini, kalau aja begini, kalau aja begitu. Orang beriman tidak pernah terucap tatkala sesuatu yang tidak mengenakan dia mengucapkan kalau aja begini, tidak pernah. Sebagaimana larangan dari Rasulullah SAW. Rasulullah melarang kita untuk mengucapkan lau pada perkara-perkara yang sudah terjadi. Tapi kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah atau qadarullah. Kita mengucapkan demikian sebagai bentuk bahwa itu sudah terjadi. Kita tidak akan bisa lepas dari takdir. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari jeratan takdir dan tulisan-tulisan yang Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Sehingga kita hanya menjalankan skenario yang Allah buat. Pada saat kita melangkah, pada akhirnya Allah lah yang menjadikan kita melangkah, karena atas izinnya kita melangkah. Pada saat kita bergerak, pada akhirnya Allah lah yang buat kita bergerak, dikarenakan Allah lah yang juga mengizinkan kita untuk bergerak. Maka ucapan orang-orang awam yang kita sering dengar, orang tua kita yang mungkin belum belajar agama, tapi justru mereka lebih mengimani takdir terkadang dibandingkan kita. Apa yang mereka katakan ketika terjadi musibah? Ya udahlah, udah takdir, mau diapain lagi? Ini pada akhirnya adalah ucapan orang awam.
Tapi ternyata mereka lebih mengimani takdir dibandingkan kita terkadang. Yang kita mengucapkan qadarullah dalam lisan-lisan kita, tapi belum menerima secara sepenuh hati dalam dada-dada kita. Ternyata mereka lebih mengamalkan ilmu takdir dibandingkan kita semua. Iya. Lisan kita seolah gampang mengucapkan qadarullah, tapi hati kita belum menerima secara sepenuhnya. Maka latihlah hati sebagaimana kita melatih lisan, dengan terus-terus mengimani bahwa apa yang Allah tetapkan, kita tidak mungkin bisa lari daripada takdirnya. Apa yang sudah terjadi, itulah takdir. Karena kita belum mengetahui takdir kecuali setelah ia terjadi. Kita belum mengetahui takdir masa depan. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fin nari fil jannah." Tidaklah setiap kita kecuali telah tertulis namanya di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Sahabat bertanya, "Fafima al-amal ya Rasulullah?" Kalau begitu untuk apa kita beramal wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramal saja fokusnya, karena seorang akan dimudahkan menuju catatan yang apa tentang apa yang diciptakan dia. Berarti Rasulullah menyuruh kita untuk produktif, bukan memikirkan apa yang akan terjadi, tapi memikirkan apa yang sedang terjadi sekarang. Kita fokus beramal, bukan memikirkan apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Makanya umumnya penyakit sekarang yang muncul dari overthinking, mental health, insecurity, ini muncul dikarenakan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan dan kesedihan tentang apa yang menimpa di masa lalu. Maka di antara doanya orang beriman tatkala dia berdoa dalam zikir pagi dan petangnya, dia mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal." Kita memohon kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit khawatir terhadap masa depan dan sedih terhadap masa lalu. Oleh karenanya, ketika kita mengetahui tentang takdir, maka kita mengimani bahwa segala hal sudah terjadi dan tidak bisa kita mengubah takdir. Catatan daripada Lauhul Mahfuz telah terangkat penanya dan telah kering tintanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf." Pena telah terangkat dan tintanya telah mengering. Yang kedua, yakin bahwa musibah kita telah ada jatahnya dan kenikmatan kita telah ada jatahnya. Yang kedua, sehingga bagi orang-orang beriman, mereka ketika tertimpa musibah, mereka mengatakan, "Alhamdulillah, jatah musibah saya telah berkurang, kuota musibah saya telah berkurang, sehingga saya semakin sedikit menghadapi musibah di masa depan karena kuotanya telah berkurang." Akhirnya dia bahagia ketika tertimpa musibah. Berarti jatahnya telah berkurang. Ini membahagiakan hatinya. Sebab orang ketika melihat sesuatu hal yang buruk berkurang, dia akan bahagia. Maka dia harus yakin ketika tertimpa musibah, berarti Allah telah mengurangi kuota musibahnya hingga dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika kita menginginkan untuk mengimani takdir, kiat agar kita bisa ridho adalah kita bahagia karena dosa kita dihapuskan atas musibah. Kita berbahagia karena dosa kita dihapuskan karena musibah. Sehingga orang ketika tertimpa musibah, dia meyakini sabda Rasulullah SAW, sebagaimana beliau mengatakan, "Ma yusibul mu'min min wasadin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adan hatta syaukatil lati yushakuha illa kaffarallahu biha min sayyi'atihi." Tidaklah ada seorang beriman yang tertimpa musibah, cobaan, ujian, kegelisahan, kesedihan, sampai duri yang menancap di kakinya, kecuali pasti akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Bahagia seorang beriman, dia tertimpa musibah, maka ujiannya pun hilang gugur bersama dosa-dosanya.
Bahkan ketika kita sakit dan kita ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kita karena respon kita ridho dengan sakit itu. Makanya di antara ucapan orang ketika menjenguk apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Dikarenakan memang secara sakit itu, ujian itu akan menghilangkan dosa sebesar respon kita ketika menghadapinya. Sehingga sekedar rasa sakit, sekedar musibah tidak bisa menghapuskan dosa kecuali respon kita dengan ridha. Banyak orang yang justru mendapatkan dosa karena rasa sakitnya. Ya. Kenapa? Karena respon dia menolak takdir dan respon dia tidak ridha. Dia mencela demam di antaranya. Makanya kata Rasulullah SAW, la tasubbul huma, jangan kalian celah demam. Dia mengatakan, ya Allah, demam gini banget, gak enak banget. Ya Allah, sakit ini kapan sembuhnya? Nah, itu diantara tanda tidak senang dengan takdir, tidak senang dengan musibah. Orang seperti ini, alih-alih mendapatkan pahala dan gugurnya dosa atas musibahnya, atas sakitnya, maka dia justru mendapatkan dosa atas rasa sakitnya karena respon yang buruk terhadap rasa sakitnya. Sehingga sekedar sakit saja tidak menggugurkan dosa kalau tidak dengan ridha terhadap musibah atau sakit tersebut. Makanya memang Allah terkadang menjadikan keadaan kita berbeda-beda karena memang itu yang tepat untuk kita. Allah menjadikan Sulaiman kaya karena memang kekayaan itu lebih tepat untuk Sulaiman. Allah menjadikan sakit bagi Nabi Ayub karena sakit itu lebih tepat bagi Nabi Ayub. Allah menjadikan para nabi ada yang kaya, ada yang miskin karena memang keadaan itu ada yang mereka tepat menjadi kaya, ada yang mereka tepat menjadi miskin. Sebagaimana di antara kita ada yang kekayaan lebih tepat baginya dan ada yang kemiskinan lebih tepat baginya. Sebagaimana Qarun tidak pantas dia kaya karena ketika dia kaya akhirnya dia celaka. Tidak pantas bagi Haman mendapatkan jabatan karena ketika mendapatkan jabatan dia menjadi congkak. Maka boleh jadi Allah mengharamkan kepada kita sesuatu hal yang kita inginkan untuk menjaga kita dari mudarat yang lebih besar dibandingkan itu semua. Baik, silakan azan. Kenaan dengan kiat-kiat dalam ridha menghadapi ujian atau cobaan. Tadi yang ketiga adalah agar ketika kita terima ujian kita bahagia sebab Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya ketika seorang menerima ujiannya. Yang keempat adalah meyakini bahwa ujian adalah tanda cintanya Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya suatu kaum ketika mereka dicintai oleh Allah Ta'ala maka mereka akan Allah uji. Begitu pula sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang diinginkan kebaikan baginya maka ia akan menerima musibah atau ujian. Oleh karenanya dahulu ada seorang wanita yang nangis terseduh di hadapan Rasulullah karena kehilangan orang yang dicintainya. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Dia protes ketika dikatakan demikian. Maka kata dirinya, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kemudian Rasulullah SAW berpaling darinya dan tidak menghampirinya kembali. Kemudian akhirnya dia tahu bahwa yang berkata itulah Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innamas sabru bisadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ditepukan, ditonjokkan pertama, di kejadian pertama. Maka respon apa ketika kita sabar, itulah kesabaran. Respon pertama kali tatkala tertimpa musibah, itulah inti dari kesabaran. Sehingga kalau sudah bertahun-tahun, itu bukan bersabar namanya. Sabar itu adalah ditipukan pertama, itu sabar. Dipukul pertama, itu sabar. Maka pastikanlah ketika tertimpa musibah, pertama kali kita ucapkan kalimat
istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun kalau kita terjatuh, tunggangan untuk kuda kita terjatuh, benda kita terjatuh, handphone kita terjatuh, apapun terjatuh, maka ucapkannya apa? Bismillah. Jadi banyak di antara kita tidak mengetahui kalau benda-benda terjatuh itu ucapkannya Bismillah. Sebagaimana dalil dari hadits Anas bin Malik, hadis sahih, kan ada para ulama, kata Anas bin Malik, Rasulullah pernah suatu ketika mendapati ada sahabat yang mereka tidak senang karena untanya jatuh. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar. Maka Rasulullah mengatakan, mengapa engkau tidak mengucapkan kalimat Bismillah? Artinya kalau sedang terjatuh maka ucapkan Bismillah, sehingga syaitan akan jadi mengecil, bentuknya besar. Ketika kita mengucapkan kalimat Bismillah, maka dia lebih hina daripada hinanya lalat dan lebih kecil daripada kecilnya semut, sehingga mereka akan terhinakan ketika mendengarkan manusia mengucapkan Bismillah. Kemudian hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya orang ketika tertimpa musibah, maka dia lebih mengenal kenikmatan. Sebagaimana kita bisa mengenal rasanya manis karena kita pernah mencicipi rasanya pahit. Kita pernah bisa mengenal nikmatnya terang benderang setelah kita mengetahui tidak enaknya gelap-gelapan. Kita mengetahui nikmatnya makan setelah kita berlapar-lapar. Kita mengetahui nikmat tidur tatkala kita sedang lelah-lelahnya bangun. Sehingga sesuatu itu diketahui dari lawannya. Kata para ulama, tabayyanatil asya bididdih. Sesuatu itu akan nampak dengan diketahui lawannya. Kita akan mengetahui indahnya Islam setelah mengetahui buruknya selain Islam. Kita akan mengetahui nikmatnya hidayah setelah sebelumnya mendapatkan ujian berupa tertimpa dosa dan maksiat. Kita akan mengetahui indahnya sunnah setelah mengetahui lawannya bid'ah dan sebagainya. Gitu pula sebaliknya. Jadi sesuatu yang bisa dikenal berharganya itu dari lawannya. Makanya mengapa seorang baru tahu biasa-biasa saja hidup jadi orang kaya ketika pernah jadi orang miskin. Begitu pula sebaliknya. Orang akan biasa-biasa kalau dia pernah kaya atau dia pernah miskin. Maka umumnya kehidupan dalam ujian ini memang harus dilalui, karena Al-Imam Syafi'i saja pernah berkata, da'il ayyam taf'al ma tasha' wa tib nafsan idza hakama al-qada'. Biarkanlah hari-hari berlalu dan berjalan secara semestinya, dan ridholah terhadap apa yang ditetapkan dari qada'. Wa la tajza' li harithatil layali fama li hawarithid dunya baqa'u. Jangan cela dan mengeluh dengan apa yang sudah terjadi, karena yang terjadi di dunia semuanya tidak ada yang kekal dan abadi. Ini Imam Syafi'i ucapkan dalam syairnya dan dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab Diwan Al-Imam Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Yang kelima adalah bersyukur karena kemampuan kita dapat melalui ujian tersebut. Sehingga ketika orang mendapatkan ujian, maka dia bersyukur, alhamdulillah, saya mampu melalui ujian ini. Dengan demikian, dia ridha terhadap ujian tersebut. Dan ridha ini harus diucapkan dan perlu diucapkan. Ya Allah, saya ridha dan buatlah saya ridha. Seperti itu. Sebagaimana tadi Al-Imam Abu Hanifah mengatakan radina qismatul jabbari fina. Sebagaimana kita mengucapkan dalam zikir bagi hutang kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu kita mendeklar, mengucapkan, bukan hanya sekedar yakin. Bukan sekedar yakin, tapi mengucapkan. Artinya, declare ini kita ucapkan setiap pagi dan petang, yang menunjukkan
bahwa memang keridhaan itu perlu diucapkan dengan lisan, bukan hanya diyakini dalam hati. Perlu kita mengucapkannya. Ya Allah, saya ridha ketetapan Engkau. Berarti setiap hari kita perlu mengulang kembali ucapan yang sama di setiap paginya. Kemudian yang keenam, kita meyakini bahwa musibah yang menimpa kita adalah bagian daripada Allah, bagian dari cara Allah untuk menghindari musibah yang lebih besar daripada sekarang. Sebagai contoh, musibah yang menimpa sakitnya seorang ini membuat orang terhindar dari musibah yang lebih besar. Itu musibah apa? Ujub, karena sehat terus. Musibah berupa kekalahan seorang adalah bagian dari cara Allah untuk menghindari dari musibah sombong karena menang terus. Musibah seorang dibuat miskin dari sebelumnya kaya supaya terhindar dari musibah sombong karena kekayaannya terus-menerus. Seperti itu. Makanya kata para ulama, terkadang Allah menimpakan penyakit kepada fisik untuk menghilangkan penyakit pada hati. Coba renungi makna itu. Terkadang Allah menjadikan kita memiliki penyakit fisik untuk menghilangkan penyakit hati. Yani orang baru sadar kalau dia kena sakit, baru sadar kalau dia terjatuh, baru sadar kalau dia kalah, baru sadar kalau dia terpuruk. Begitulah memang cara Allah mengingatkan kepada manusia itu dengan dibuat keadaannya berbalik, baru dia sadar. Sebagaimana Fir'aun, baru dia mau bertaubat di ujung akhir hayatnya, ketika dia mau mengucapkan kalimat syahadat pada saat itu, maka malaikat Jibril sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menaruh daripada butiran-butiran pasir di kelautan dipenuhi daripada mulutnya Fir'aun. Akhirnya apa? Fir'aun baru sadar dia salah ketika apa? Tenggelam. Sebagaimana Qarun baru sadar ketika dia tenggelam. Orang Allah buat sadar ketika kondisi di mana dia dapat musibah, sehingga Allah menjaga kita dari musibah yang lebih besar dengan musibah-musibah kecil. Ini yang membuat kita lebih lega ketika mendapatkan musibah. Kita yakin bahwa, saya yakin bahwa ini bagian daripada Allah ingin menghindarkan musibah yang lebih besar. Ya, sebagai contoh, Anda misalnya tidak jadi terlantik sebagai gubernur atau wali kota, misalnya Anda udah nyalek atau udah daftar, tapi nggak jadi. Boleh jadi Allah ingin selamatkan Anda dari musibah popularitas, musibah kejayaan, musibah korupsi dan sebagainya, hingga Allah jadikan Anda kalah di awal, dan begitu pula sebaliknya dan seterusnya. Hingga berarti Allah menjadikan Anda miskin disebabkan karena agar Anda tidak sombong ketika kaya. Sebaliknya, dan begitu sebaliknya. Maka banyak hikmah. Sebagaimana dahulu ada calon panglima daripada di zaman pemerintahan waktu itu Yazid. Kita tahu semua daripada pembunuhnya sahabat mulia Husain. Itu dulu ada calon panglima yang dicalonkan menjadi panglima tapi nggak jadi karena sakit. Maka ketika tahu bahwa tugasnya panglima adalah membunuh apa? Husain ketika itu, maka dia mengucapkan alhamdulillah, saya nggak jadi diangkat menjadi panglima karena saya sakit ketika itu. Artinya apa? Allah jadikan musibah kecil untuk menyelamatkan musibah yang lebih besar. Subhanallah. Kita tidak tahu skenario Allah seperti apa hadirin. Maka kita wajib husnuzan bagaimana Allah bekerja dan bagaimana Allah mengatur kita di masa depan. Yang ketujuh, kita harus yakin bahwa ada kenikmatan pada setiap musibah. Ada kenikmatan pada setiap musibah. Bagaimana seorang meyakini bahwa ada kenikmatan pada setiap musibahnya? Yaitu dengan cara dia mengingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan
lebih banyak pasti dibandingkan musibah. Contoh, kita sakit berapa kali setahun? Hitung jari mungkin. Hitung jari. Pasti dalam setahun kita lebih banyak sehatnya dibandingkan sakitnya. Maka berarti kita meyakini bahwa ada kenikmatan dari setiap apa yang Allah berikan. Sudah pasti musibah itu lebih sedikit dibandingkan nikmatnya. Sehingga yang diingat-ingat itu ketika mendapat musibah bukan musibahnya, tapi kenikmatan yang sudah diperolehnya. Bukan musibah yang sudah dihadapi. Masya Allah, saya selama ini Allah buat sehat. Saya selama ini Allah buat cukup. Selama ini Allah buat saya bahagia. Maka sekarang Allah menimpakan ini, maka ini bagian daripada saya supaya mengingatnya. Dia nggak ingat-ingat itu, tapi yang ingat-ingat adalah kenikmatannya. Ya. Makanya mengapa ada lima perkara sebelum 5 perkara, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, dan waktu luang sebelum sibuk-sibuknya. Itu kenikmatan sebelum kenikmatan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Syababaka qabla haramik, ghinaka qabla faqrik, dan seterusnya. Hadis Rasulullah menyebutkan, menunjukkan bahwa Allah sengaja buat kita demikian supaya kita mengingat masa-masa sehat. Yang ke-8, kita meyakini ketika tertimpa musibah adalah agar Allah buat kita sempurna ibadah kita. Kenapa? Karena iman itu setengah syukur dan setengah sabar. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, al-imanu nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Setengahnya syukur dan setengahnya sabar. Sehingga tatkala orang mendapatkan kenikmatan terus-menerus, ibadahnya cuma dapat apa? Ibadah syukur doang, belum dapat ibadah sabar. Maka Allah ingin melengkapi kesempurnaan ibadah kita dan iman kita dengan cara diberikan juga musibah, supaya kita sempurna imannya dengan pernah merasakan syukur dan sempat merasakan sabar. Bahagia orang beriman. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Ajaib orang beriman itu ajaib, kata Rasulullah. Ajaban, sungguh menakjubkan, ajaib. Inna amruhu kullahu lahu khair. Sungguhnya semua perkara baginya baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khairan lah. Maka yang semuanya baik baginya. Artinya dapat musibah baik, dapat kenikmatan baik, nggak ada keburukan yang dia peroleh dari kenikmatan maupun kesabaran. Makanya memang Allah sengaja membuat keadaan kita berbalik dan berubah, itu untuk menguji kejujuran iman kita. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 11, Allah mengatakan, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah di pinggiran-pinggiran saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia senang, bahagia, suka cita dan bergembira. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi ketika mendapatkan fitnah dan ujian, maka dia berbalik arah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Alif Lam Mim 1 dan 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka ketika mengucapkan amanna, saya telah beriman, mereka akan ditinggalkan begitu saja sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dengan demikian kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Yang ke-9, Allah sengaja membuat luka pilu di dunia untuk semakin merasakan nikmatnya surga. Ya, ini makanya orang
akan mengetahui balasan atas musibahnya dengan surga, maka dia ringan menghadapi dunia. Kalau seandainya tidak ada hari akhir, lalu untuk apa Bilal mengucapkan ahad ahad? Kalau ternyata tidak ada hari akhir, untuk apa Salman berjalan ribuan kilometer berjumpa dengan Rasulullah SAW? Kalau ternyata tidak hari akhir, untuk apa Suhaib Ar-Rumi mati syahid di medan perangnya? Kalau ternyata tidak ada hari akhir, untuk apa Mus'ab bin Umair rela hidup menderita dengan kulit kasarnya dan miskin hidupnya? Karena mereka yakin janji Allah Ta'ala. Allah menjanjikan surga bagi mereka, hingga mereka yakin bahwa kepedihan itu sebentar, kenikmatan itu sebentar, yang abadi adalah kenikmatan surga selama-lamanya. Sakit sebentar, sehat sebentar, nikmat sebentar, susah sebentar. Lalu mengapa kita mengeluh dengan sifat kesebentaran ini dan kita tidak menginginkan dengan keabadian yang selama-lamanya abadi di surganya? Maka orang semakin mendapatkan ujian, semakin senang karena ganjarannya adalah surga ya Allah. Oleh karenanya Allah mengatakan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang terbaik yang Allah ridho dan mereka ridho adalah sahabat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada mereka. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, Allah menjadikan kita lupa. Allah sengaja membuat kita tidak selalu ingat untuk semakin meyakini bahwa diri kita lemah. Jadi tujuan daripada Allah menimpakan musibah kita adalah supaya apa? Supaya meyakini bahwa kita adalah makhluk yang hina, lemah dan butuh kepada Allah. Makanya mengapa terkadang orang baru sadar bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain ketika sakit. Subhanallah. Saya pernah mengalami operasi tahun 2022 akhir tahun. Saya merasakan tinggal di luar kota, jauh dari istri, jauh dari anak, rebahan, tidak memiliki siapapun. Uang dari rekening tidak berguna, makanan di rumah tidak bisa dimakan, kasur di empuk di rumah tidak bisa dinikmati. Saya merasakan kepayahan dan kehinaan sejati-jatinya ketika sakit. Maka orang meyakini bahwa dia adalah hamba dari yang menciptakan dia baru ketika dia lemah dan dia sakit. Makanya Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, sungguh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan memang makanya di antara syarat diterimanya doa adalah apa? Mengakui kelemahan diri dan mengakui kehinaan diri. Sebagaimana doanya Nabi Adam, gimana? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan jadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, hambamu selainku sangat banyak, sedangkan Tuhanku hanyalah engkau. Semakin menghinakan diri. Makanya di antara doanya juga yang di awal-awal kita berdoa adalah doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi-lagi mengakui kealpaan, mengakui dosa, mengakui kehinaan, itu puncaknya kita diijabah. Sehingga musibah kita membuat kita semakin yakin bahwa doa kita akan segera diijabah. Akan segera dijawab. Layaknya seorang yang yakin bahwa waktu maghrib akan tiba. Layaknya seorang yang yakin bahwa mentari akan terbit. Layaknya seorang yang yakin bahwa dia akan mendapatkan pertolongan. Seperti layaknya Nabi Musa tatkala orang-orang mengatakan bahwa dia tidak akan bisa selamat, maka dia mengatakan qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Sungguh Tuhan saya yang akan menolong, Tuhan saya yang akan beri saya petunjuk. Ma'iyah, yang menggunakan kata ma'iyah bukan ma'ana bahkan. Saking jengkelnya kepada Bani Israel. Tatkala mereka yakin bahwa mereka akan ditimpakan. Falamma ra'al jam'an, ketika mereka melihat ada dua pasukan. Falamma taqal jam'an, ketika dua pasukan bertemu, maka mereka mengatakan inna lamudrakun, kita
akan dapat kita udah lost ya udah. Tapi apa keyakinan seorang yang bertakwa kepada Allah? Qala kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Seperti ucapannya seorang mulia kepada sahabat mulia ketika berada dalam gua Thaur, tidak memiliki penerangan, tidak memiliki bekal makanan yang cukup kecuali hanya dikirimkan beberapa makanan daripada Amir bin Fuhairah, budak daripada Abu Bakar Siddiq. Maka seorang ini diabadikan dalam Quran dengan ucapannya, illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolongnya, Allah yang akan menolongnya. Ingatkah tatkala kalian mengusirnya, tatkala orang-orang kafir mengusirnya, dan mereka berdua dan dia berdua, dan berkata seorang sahabatnya kepada sahabat yang lainnya, la tahzan, jangan sedih saudaraku, jangan sedih, Allah bersama kita. Allah bahkan menggunakan innallaha ma'ana, bukan kita yang bersama Allah, tapi Allah yang membersamai kita. Allah mendahulukan lafaznya innallaha baru ma'ana, bukan inna ma'allah, bukan, tapi innallaha ma'ana, menunjukkan bahwa ma'iyah Allah lebih besar daripada ma'iyah kita kepadanya. Ajib, perkataan yang menakjubkan, dan keyakinan bahwa sekarang kalau kita punya hutang, Allah akan bebaskan hutang kita. Kalau usaha kita lagi lemah, customer lagi sedikit, Allah akan buat kita lapang. Kalau kita lagi sedih, Allah akan buat kita senang. Kalau kita lagi gundah, Allah akan buat kita bahagia. Hadirin, ingat, semua hanya sementara. Hanya sementara. Sebagaimana perkataan Ahmad Syauqi dalam syairnya, beliau mengatakan, duqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Seandainya jantung hati dapat berkata, maka dia akan dapat mengatakan bahwa kehidupan adalah kumpulan detik-detik dan menit-menit, hingga dia akan berlalu. Sebagaimana berlalunya zaman, sebagaimana berlalunya musim, maka kita pun akan berganti dari generasi kepada generasi dan berjumpa kepada yang menciptakan kita semua. Demikianlah kajian singkat berkenaan dengan amal ridha dan kiat-kiat menghadapi agar kita dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang ridha kepadanya. Mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan karunia berupa ridha, sebagaimana Rasulullah SAW adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mohon ridhonya dulu sebelum syurga. Tandanya ketika Allah sudah ridho, maka syurganya pun akan diberikan. Tapi sebaliknya, Allah tidak akan berikan syurga kepada hamba-hamba yang tidak diridhoinya. Maka keridhaan adalah puncak pencarian kita. Sekiranya semua manusia tidak ridha kepada kita, maka cukuplah satu zat yang ridha kepada kita. Karena keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil untuk digapai. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah suatu hal yang mustahil untuk digapai. Maka cukup kita mencari ridha Tuhan kita, karena kepadanya kita dikembalikan dan kepadanya kita diciptakan. Silakan hadirin, apabila ada yang ingin bertanya, berdiskusi ataupun mengoreksi apa yang kami sampaikan dari kelemahan kami silakan. Ustaz, kalau semua yang di dunia ini sudah ditakdirkan, apakah dengan doa kita bisa merubah takdir? Bisa. Kita bisa merubah takdir dengan doa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau, la yaruddul qada illa du'a. Allah tidak mampu mengubah takdir, Allah tidak merubah takdir kecuali dengan doa hambanya. Dan takdir yang diubah ini adalah takdir apa? Takdir yang selain Lauhul Mahfuz. Kita tahu takdir ada 4. Ada takdir di Lauhul Mahfuz,
takdir azali, ada takdir umri, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi. Takdir saat Allah belum menciptakan alam semesta, itu takdir di Lauhul Mahfuz. Makanya makhluk pertama yang Allah ciptakan apa? Pena. Kata Rasulullah, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Tsumma qala lahu uktub. Allah berkata kepada pena, tulis. Qala madza aktub? Apa yang saya tulis? Uktub maqadir al-khalaiq ila an taqum as-sa'ah. Tulislah takdir makhluk semuanya sampai hari kiamat. Sehingga pena menuliskan semua takdir dan catatan telah rapi tersusun dan penanya telah terangkat, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembarannya telah mengering. Maka takdir di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah. Ustaz, kalau takdir Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah, mengapa takdir yang setelahnya bisa diubah? Mengapa? Karena perubahan yang terjadi pada takdir di bawahnya itu pun telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Begitu kata para ulama. Sehingga takdir di sini nggak bisa diubah. Adapun takdir di bawahnya, takdir umri itu takdir apa? Saat malaikat meniupkan ruh di perut kita, di perut ibu kita ketika kita 4 bulan di kandungan. Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Ditulis 4 kalimat, 4 catatan. Bikat rizkihi, rezekinya, wa ajarihi, umurnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyyun am sa'idun, bahagia atau sengsara. Ini bisa diubah dengan apa? Doa. Yang kedua, takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir apa? Tahunan. Takdir setahun ke depan. Kapan Allah merilis takdir tahunan? Lailatul Qadar. Kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amr min indina. Di dalamnya Allah merilis takdir tahunan, setahun ke depan. Makanya mengapa seorang hendaknya mencari Lailatul Qadar? Supaya mengubah takdir setahun ke depan. Tahun ke depan ini Allah sebelum merilis takdir, kita minta pada Allah agar Allah menjadikan kita setahun itu depan tahun yang baik. Kemudian takdir harian, takdir yaumi. Sebagaimana Allah katakan, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Yani kata ulama adalah Allah merilis takdir harian. Hari ini akan terjadi apa? Hari itu juga Allah merilis takdir. Ini kepada para malaikat. Sehingga makanya jin-jin itu bisa mengetahui berita-berita di langit dengan cara apa? Mencuri dari pendengaran dari malaikat. Meskipun ketika disampaikan ke bawah ditambahkan 100 kedustaan kepada dukun-dukun. Ya. Karena memang malaikat mengetahui sebagian takdir yang sudah Allah rilis. Dan yang bisa diubah berarti apa? Takdir apa? Takdir masa depan. Karena takdir masa lalu nggak bisa diubah. Dan kita baru tahu itu takdir kalau sudah terjadi. Demikian. Ustaz, saya sekarang bekerja sebagai pelatih di salah satu klub pencaksilat di Kota Bogor. Ketika ada atlet atau murid saya yang mengikuti kejuaraan, lalu berhasil menjadi juara, seringkali orang tua dari atlet tersebut memberikan uang sebagai tanda terima kasih karena telah membimbing anaknya sehingga bisa menjadi juara. Pertanyaannya, saya bolehkah mengambil uang tersebut? Lihat, kalau Anda digaji oleh atasan, maka Anda nggak boleh dapat tip dari customer. Tapi kalau Anda sebagai ownernya, ini Anda tidak bekerja di sebuah lembaga institusi, yang Anda memang langsung kepada customer, lepas sebagai customer, maka berarti tidak mengapa. Tapi kalau Anda bekerja di instansi, maka tidak boleh. Yang mana itu termasuk ke dalam istilah fikih namanya hadayal ummal, atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut gratifikasi. Nah, gratifikasi ini tidak boleh haram. Atau dalam istilah lain namanya ghulul. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbalu sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sedekah dari harta gratifikasi. Sehingga pejabat, karyawan, guru di sekolah ini tidak boleh menerima hadiah dari muridnya ketika dia aktif menjadi guru. Karyawan, contoh, dia kerja di kelurahan, nggak boleh orang
bikin KTP ke dia, dikasih tip dia, tempat untuk potong mulus, haram karena gratifikasi. Bahkan termasuk dalam riswah kalau sifatnya sogok menyogok. Ya Allah a'lam. Amalan apa yang harus dikerjakan untuk bisa istiqamah dan ridha terhadap musibah yang dialami, karena memang semuanya butuh proses. Alhamdulillah, saya sudah di tahap menikmati, mohon doanya. Amin. Amalannya, amalan hati. Karena amalan hati itu perlu dilatih. Sehingga dia bukan hanya teori belaka. Makanya tazkiyatun nafas itu lebih pantas disampaikan oleh orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi mohon maaf sekali, kalau ternyata Anda keluar dari sini tidak bertambah keimanan Anda, berarti salah saya. Sehingga silakan cari ustadz lain yang setidaknya berpengaruh terhadap amalan Anda. Karena pada akhirnya amalan hati itu berat. Dan seorang berhadapan dengan Allah dengan hatinya, bukan dengan fisiknya, bukan dengan retorikanya, bukan dengan kepandaian dalam berdalil, bukan, tapi dengan hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat badan kita, tapi Allah melihat hati kita dan amal kita. Sehingga Allah sendiri mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Sebagaimana juga Rasulullah katakan, kata beliau, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Siapa yang belajar sabar, maka akan Allah buat sabar. Sebagaimana juga Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya mujahadah, dari mujahadah. Ridho, bisa ridho dengan apa? Belajar ridho. Bisa sabar dengan apa? Belajar sabar. Bisa tawakal dengan apa? Dengan belajar tawakal. Terus semua dengan belajar. Kita semua nggak akan pernah bisa berhenti dari belajar selama kita masih hidup di dunia. Karena belajar pada akhirnya dari semenjak dibuai hingga liang lahat. Ya benar, meskipun ada given dari Allah itu semacam pemberian dari Allah, tapi ketahuilah bahwa pemberian tersebut pun diperoleh dari orang yang mujahadah. Mujahadah ini perlu melatih. Dari gimana? Dari ridho yang kecil-kecil dulu. Nah, yang kita anggap remeh-temeh, ridho di situ. Nanti lama-lama meningkat. Sebagaimana sedekah. Kenapa ada orang bisa sedekah rumahnya ketika COVID-19? Kenapa ada orang bisa sedekah miliaran jutaan rupiah? Kenapa? Karena dia bisa berani sedekah dari kecil-kecil dulu. Dari 2.000 rupiah, 10.000, bisa kan sedekah dari kecil-kecil, dikit-dikit. Baru Allah buat dia mudah untuk mengerjakan. Sama seperti level. Kita bisa mengerjakan soal ujian di SMA kalau kita pernah menginjak SD, SMP. Ya, artinya memang untuk bisa melalui berbagai macam ujian di masa mendatang, kalau kita pernah melatih dan pernah mengikuti tes yang Allah berikan kepada kita. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan kelemahan kami. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.